Pak Erza, selamat siang. Ya, selamat siang Pak Ivan. Terima kasih waktunya. Selamat siang, salam kenal Pak Kasat, Pak Gali. Selamat siang. Pak Erza, saya dapat info dari Pak Romel. Katanya penanggung jawab kerjasama ini dari Pak Erza langsung. Apa betul? Mau minta tolong Iya, dikonfirmasi. Oke, ya siap-siap. siap Pak Ivan. Terima Oke, kasih. Nanti saya setelah meeting saya kontakkan dengan Pak Galih lewat WA mungkin ya. Ntar saya panggil 2 orang rekan saya masuk dulu. Silakan, Pak. Selamat siang, Pak Tomher. Ya, selamat siang. Selamat siang, Pak Rangga. Selamat siang Pak Ivan, Pak Erza, Pak Jeki, dan Pak Tom Hart. Selamat siang Pak Galih. Siang Kang Rangga. Satu lagi ya, kita tunggu ya. Siap. Apa kabar Pak Ivan? Sehat, Pak. Baik, Pak. Mohon maaf sekali baru sempat Zoom kita, Pak. Terima kasih menunggu. Saya lihat kemarin beberapa hari kayaknya traveling terus naik kereta nih, betul? Oh, betul, Pak. Jadi saya sedang apply kerja, Pak, di Surabaya karena kan baru dari Korea kembali ke Indonesia, Pak. Oke. Ini Wana Niska juga sudah masuk. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang saya banggakan Bang Ipan, Bang Erza, Bang Thomas. Ini saya memperkenalkan diri. Saya sendiri Gali. Sekarang kalau jabatan saya Kasat Lantas Bogor Kota. Kalau melihat beberapa kali jabatan saya ke belakang, memang saya pernah dibawa langsung Pak Krisnamukti di Hubinter atau Divisi Hubungan Internasional. Terus juga saya sama Mas Rangga ini menyelesaikan S1 juga Hubungan Internasional di Universitas Pasundan Bandung. Saya S2-nya ambil juga Hubungan Internasional di UNRI. Selain itu juga S2 juga saya di PT IKA, Master Ilmu Kepolisian, dan sekarang statusnya mahasiswa S3 di PT IKA. Terus saya perkenalkan diri, Mas Rangga, silakan perkenalkan diri sendiri aja. Ini ada saya bawa rekan saya, Rangga Kurnia Sakti dari Setnek, Sekretariat Negara, sama Wan Aniska nih nanti akan jadi motorik kegiatan-kegiatan kita karena mungkin baik kesibukan saya ataupun Rangga nanti Mbak Aniska inilah yang akan mewakili dia yang mobile kemana-mana. Silakan Ma Rangga dan Niska untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Pak Galih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Izin memperkenalkan diri, saya Rangga, Pak Ivan, Pak Erza, Pak Tom Hart, dan Pak Jeki. Saya Rangga, saya kebetulan
seorang pegawai di Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Kementerian Sekretariat Negara, yang mungkin kalau teman-teman yang sudah biasa tahu ya, apalagi kalau misalnya dari PNS mau dinas ke luar negeri pastinya lewat tempat kami begitu ya. Kebetulan kami juga cukup menangani beberapa isu-isu bilateral, multilateral maupun NGO dengan pemerintah Korea begitu. Saya juga kebetulan beberapa kali sempat ke Korea dalam rangka government innovation bersama Logodi, kemudian SNU dan juga terakhir dengan Korean University. Jadi rasanya dengan ketika mendengar informasi ada komunikasi dengan APIK begitu ya, rasanya cuma teringatnya kimchi aja, pengen makan lagi di sana begitu ya. Nah, kalau bapak-bapak di sini kan udah saking bosannya gitu ya makan kimchi sana gitu. Kalau kita mah cuma kangen-kangenan doang gitu. Nah, itu perkenalan dari kami. Mudah-mudahan nanti saya coba lihat potensi kerjasama ke depan seperti apa, karena kebetulan Pak Galih juga dalam kesempatan yang sangat sempit gitu menceritakan tentang kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan nanti kami bisa melihat potensi kerjasama ke depan seperti apa, dan tentunya dengan menggandeng APIK begitu, mudah-mudahan kerjasama juga bisa lebih lancar. Mungkin demikian untuk sementara perkenalan dari kami. Terima kasih. Silakan Mbak Aniska. Ya, halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Suaranya terdengar jelas ya? Dengar, Bu. Oke. Perkenalkan, nama saya Wan Aniska, bisa dipanggil Niska. Saya kenal dengan Pak Galih cukup lama ya, dari sekitar 2014 waktu beliau masih dinas di Pekanbaru. Kebetulan saya juga asli orang Pekanbaru, jadi sudah lumayan banyak tahu nih kayak kegiatan-kegiatan, prestasi apa saja yang sudah diraih oleh Pak Galih. Nah, kita juga waktu itu sempat ketemu nih ngebahas program-program ini, cuman belum sempat ketemu sama teman-teman yang ada di Zoom sekarang. Dan saya juga pengen lebih tahu banyak lagi apa aja sih nanti program-program yang akan dijalankan, kemudian bagaimana sih ini. Jadi perlu banyak belajar juga sih. Dan sebelumnya saya itu bekerja juga di media. Sebelumnya saya kerja sebagai seorang jurnalis, TV reporter di MNC Media untuk RCTI, itu sekitar 2 tahun, tapi udah resign, kemudian lanjut kerja di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai PR, tapi untuk medianya. Jadi memang dunia ini tuh udah banyaknya di media sih, kayak PR, media, humas, kayak gitu-gitu. Jadi kemarin diajak untuk bisa ikut berpartisipasi kembali di kegiatan-kegiatan yang akan diadakan oleh Bapak Galih, itu saya sangat senang sekali karena bisa punya aktivitas lagi, karena kebetulan saya juga udah punya anak, jadi kegiatan banyak sebagai ibu rumah tangga. Salam kenal ya semuanya. Salam kenal, Ibu. Terima kasih itu Mas Bang yang dari kita menyampaikan. Terus saya coba membuka pembicaraan dulu. Sebenarnya paling tidak saya ini sebagai keterwakilan baik polisi-polisi di Indonesia, ya seluruh, baik dari segala bentuk lulusan, Akpol, SIP, dan sebagainya, memang perjalanan ke luar negeri itu adalah hal yang sangat diinginkan lah pasti ya. Saya juga nanti insya Allah tanggal 21 ini kalau nggak ada halangan, saya ke Seoul, terus ke ada Polis Korea World Expo sampai tanggal 24. Mudah-mudahan kalau ada yang di
Korea ataupun ada teman yang di Korea bisa kita komunikasi. Nah, saya membuka pembicaraan bahwa potensi kepolisian khususnya dalam pengembangan kapasitas itu sangat terbatas pada nominal orang. Contoh ketika kepolisian membuka jaringan ataupun komunikasi dengan salah satu universitas di luar, tentunya yang diberangkatkan adalah sebenarnya orang-orang yang sudah senior, baik dari sisi pangkat ataupun baik dari sisi jabatan. Sehingga yang ada adalah pelaksana-pelaksana tugas kerjasama dalam pengembangan kapasitasnya justru dasarnya itu tidak ikut menyentuh ke keberangkatan, melihat situasi di sana, realnya dan sebagainya. Hal itu tentu saja berkaitan dengan anggaran daripada kepolisian sendiri. Nah, saya punya komunitas 26 orang. Ada senior saya, ada leading saya, ada junior saya, yang dia mapan secara finansial, tetapi dia mapan secara finansial, dia pengen sekali mengembangkan kapasitas, dia pengen sekali melihat situasi luar, tetapi karena keterbatasan pengembangan kapasitas yang ada di Polri, sehingga itu yang menjadi batasan ataupun penghalang. Nah, saya mengajak pertama kali dengan Bang Ipan, potensi-potensi ini akan kita salurkan, akan kita kembangkan sehingga keinginan orang untuk meningkatkan kapasitas, menambah ilmu pengetahuan itu bisa tersampaikan. Contoh, kenapa sih saya harus mengikuti Police World Expo di Korea? Karena Police World Expo di Korea itu sebenarnya saya selalu mengikuti expo seperti kemarin saya pernah mengikuti di Australia, di Singapura juga, terus waktu di waktu di Jepang. Artinya dengan saya bergerak ke sana, dengan saya mengikuti seminar di sana, itu menambah pengetahuan yang sangat besar gitu. Jadi kita jadi orang yang sangat inovatif, jadi orang yang sangat mempunyai kayaknya gue kayaknya ketinggalan deh. Kayaknya alat ini ketinggalan deh gitu kan dan sebagainya. Dan di kepolisian Indonesia juga dibuka peluang untuk melakukan inovasi itu, baik dari soft case ataupun dari sisi sistem ataupun hard case-nya dari sistem perangkat-perangkatnya. Gitu. Nah, saya berpikir saya meminta suhu-suhu ini dari APIX ya, Asosiasi Peneliti Indonesia Korea. Ayo ajak kami buatkan kami sesuatu yang bisa saling bertukar, buatkan satu wadah atau satu tempat atau satu waktu buat kita lebih saling mengenal kebudayaan, saling mengenal sarana prasarana dan sebagainya. Salah satu contoh kecil aja ketika waktu itu saya ikut seminar cyber security di Sydney. Di Sydney mereka sudah punya satu alat robot yang tingkat tembakannya itu sangat akuratnya itu 100%. Dan ternyata
alat itu bukan dibuat oleh polisi. Yang menariknya di sini, alat itu dikembangkan bukan oleh polisi, alat itu dikembangkan oleh pribadi ataupun organisasi ataupun sekelompok orang yang konsen untuk membuat salah satu alat yang alatnya itu nanti akan bermanfaat bagi kepolisian ataupun bermanfaat bagi sistem keamanan di mana dan sebagainya. Nah, berangkat dari itu semua, kiranya kami juga pengen meminta ilmu dan pengalaman kepada rekan-rekan dari APIK. Paling tidak kami nanti bisa menjembatani. Jadi setiap keberangkatan kita, setiap kegiatan kita, tentu harus punya hasil soft dan hardnya gitu, harus ada. Saya tidak mau ketika saya berangkat kami mengirimkan pasukan ke Korea, terus ada seminar di sana, habis itu sudah foto-foto, bikin laporan, saya tidak mau. Tapi saya mau harus ada kita apa yang bisa kita berikan kepada, kalau saya kan kepolisian, nanti Niska di bagian media sama komunikasinya, kalau Rangga di bagian pemerintahannya, baik dari pemerintahan seluruh provinsi, sehingga benar-benar dirasakan sangat penting dan sangat bermanfaat gitu. Satu lagi, ketika pengalaman saya ke Jerman, ketika saya melihat sistem daripada Dikmas Jerman, pendidikan kemasyarakatan dari Jerman, dia sudah mengedepankan sistem-sistem teknologi yang baru, di kita belum. Nah, itu saya kadang-kadang memodifikasi sehingga hal-hal itu juga dirasa oh ya, kita inovatif dan baik. Nah, gitu. Itu pembuka dari saya, rekan-rekan dari APIK, semoga bisa difasilitasi. Selebihnya saya mohon petunjuk dan mohon diperkenalkan satu-satu nih, belum nih dari APIK. Terima kasih. Ya Pak Galih, saya mohon izin rekan-rekan untuk mewakili dulu untuk pendahuluannya. Saya izin share screen sebentar ya Pak. Ya, sekali lagi terima kasih untuk waktunya hari ini. Kebetulan saya posisinya membantu untuk menginisiasi saja dengan Pak Galih, dan nanti ke depannya yang akan menghandle diskusi ini adalah Pak Erza sebagai perwakilan dari Direktorat Kerjasama APIK. Ini yang kira-kira akan kami paparkan supaya bisa saling mengenal lebih jauh. Untuk pendahuluannya dari Pak Tom Hart sebagai Ketua Umum APIK akan mengenalkan tentang APIK itu sendiri, keanggotaan dan seterusnya. Lalu Pak Ceki sebagai Ketua Klaster Teknologi Informasi dan Komunikasi APIK nanti akan mengenalkan tentang klaster ini beserta penelitinya bidangnya apa saja. Lalu Pak Erza selaku penanggung jawab dari Direktorat Kerjasama, sekaligus beliau bekerja di Jakarta Smart City dan risetnya terkait cyber security juga Pak, nanti akan menyampaikan riset beliau. Dan terakhir Pak Tomber kembali akan menyampaikan tentang Smart City. Nanti setelah itu baru kita diskusi lebih detail. Ya, silahkan Pak Tomber dilanjutkan. Ya, baik, terima kasih Pak Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya. Kemudian ini merupakan acara beberapa Pak Ivan sebenarnya sudah menceritakan ini ya. Kemudian kita mencari jadwal yang cocok dan alhamdulillah pada siang ini bisa ya dengan sangat cepat gitu informasinya kemarin kami terima, kemudian hari ini langsung alhamdulillah semuanya dari APIK pun bisa banyak yang hadir. Baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada siang hari ini ya dapat berkumpul di Zoom meeting ini. Tentunya kami dari APIK mengucapkan terima kasih kepada Pak Galih, Pak Kasat ya Pak ya. Pak Kasat Lantas Kota Bogor atau Bogor Kota ya Pak disebutnya, Bogor Kota ya. Bogor Kota, kemudian yang sudah menginisiasi pada waktu itu dengan Pak Ivan ya. Jadi ini luar biasa sekali. Kemudian Pak Rangga, salam kenal Pak. Kemudian Bu Niska, salam kenal. Kemudian dari APIK juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus APIK nih, ada
Pak Ivan sebagai Direktur Pendidikan dan Keahlian, kemudian Pak Erza dari Kerjasama, kemudian Pak Jeki sebagai Ketua Klaster TIK, kemudian ada juga Pak Yanuar, Pak Ian ya dari Direktur Kerjasama. Nah, memang kondisinya kalau dari APIK, Pak, karena memang kita ini adalah utamanya adalah bekerja, Pak ya, sehari-hari memiliki pekerjaan sendiri gitu ya di bidangnya masing-masing, baik di Korea ataupun di Indonesia atau di negara lain. Jadi mencari waktu untuk schedule-nya agak sulit gitu ya. Sehingga nih organisasi ini bisa maju berkembang ya karena memang ini dedikasi dari teman-teman nih luar biasa kan Bapak dan rekan-rekan juga sekalian semua ini hari Minggu ya waktunya bersama keluarga tapi kita bisa kumpul gitu di sini nih merupakan langkah awal menurut saya ya optimisme kita untuk bisa berkolaborasi gitu. Nah, untuk APIK saya akan coba perkenalkan secara singkat Bapak Ibu sekalian kepada mengenai APIK ya. Nah, ini kami memiliki sosial media dan juga website bisa diakses di forumapik.org, juga ada Instagramnya dan Facebooknya. Kalau misalnya email bisa ke kerjasama@forumapik.org. Nah, sejarahnya APIK itu sebenarnya dimulai dari tahun 2019 bulan November. Jadi memang inisialisasi di awal itu digawangi oleh beberapa rekan dan juga dari Pak Dubes ya pada saat itu, yang sebelumnya ya Pak, sebelum yang sekarang, Pak Dubes Umar Hadi, kemudian di tanggal 27 Oktober 2019 itu bertemu pertama kali dengan Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi lagi dalam kunjungan bersama Menteri ya, bersama Pak Menteri. Ini kita ambil sebenarnya gambar ini juga dari web Sesnek Pak. Dari web Sesnek ini ya, jadi publikasi resmi dari pemerintah gitu ya. Jadi kita datang, kemudian perwakilan beberapa peneliti di Indonesia di Korea itu bertemu dengan Bapak Jokowi dan beberapa menteri. Kemudian kami mempropos beberapa hal. Kemudian di launching secara resmi setelah pertemuan tadi di 21 Desember 2019. Nah, setelah 2 tahun berjalan, kemudian bergantilah kepengurusan yang sekarang, yaitu 2022 sampai 2024, di mana ketua umumnya adalah saya ya. Oh ya, saya belum perkenalan nih tadi. Saya Tom Hurt, Suprapto Siadari ya Pak, saat ini bekerja sebagai Principal AI Researcher di perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan gigi. Jadi, tapi basically saya di bidangnya adalah computer science, kemudian artificial intelligence. Oke, kami memiliki visi kalau di APIK adalah menjadi wadah. Jadi, peneliti di Indonesia di Korea ini kan ada banyak, termasuk yang sudah lulus gitu ya, baik yang sekarang riset ataupun yang sudah lulus, untuk mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan riset di Indonesia. Jadi, sebagai diaspora lah ya, karena kan kami di sini posisinya sebagai diaspora, kami tetap ingin berkontribusi gitu terhadap kemajuan riset dan ilmu pengetahuan di Indonesia. Sehingga apa yang kami lakukan adalah kami membangun jaringan dan kolaborasi yang kuat antar anggota. Jumlah anggota kami sudah sekitar 400 saat ini, dan itu tersebar di Korea dan Indonesia juga di negara-negara lain. Kemudian tentunya menjadi sarana pertukaran ilmu pengalaman ya. Jadi ada yang sudah misalnya 10 tahun di Korea, ada yang 15 tahun di Korea gitu ya. Itu juga menjadi keunggulan tentunya ya bagi Korea. Karena kami yakin bahwa Korea ini menjadi rising star. Ya, rising star. Mungkin Amerika udah gitu ya. Jepang juga sudah. Jadi kami percaya yakin bahwa Korea ini adalah the next ya. Karena banyak kerjasama nih Pak ya antara Indonesia dengan Korea nih. Termasuk di dalam G20 kan Hyundai juga mengimport ya memberikan fasilitas mobil delegasi kan nanti dari Hyundai gitu ya, Ioniq 5 gitu. Nah, itu juga salah satu ini keyakinan kami bahwa Korea ini bisa menjadi rising star dan itu bisa dimanfaatkan oleh kami di sini gitu ya. Nah, kemudian membangun kerjasama global untuk kemajuan ilmu pengetahuan, riset dan inovasi di Indonesia. Untuk syarat keanggotaan sebenarnya yang paling minimal adalah kalau misalnya sudah pernah riset atau S2 di Korea itu bisa bergabung menjadi menjadi anggota APIK, atau kalaupun misalnya belum pernah S2 dan S3 di sini tapi postdoc misalnya atau jadi peneliti di perusahaan gitu ya bekerja di sini itu juga bisa bergabung di APIK. Untuk ketua umum itu ada saya, kemudian ada wakil ketua ada 2 orang, ada Prof Bernardo, full professor beliau di Hankook University of Foreign Studies, kemudian Pak Adam sebagai dosen di Universitas Indonesia. Prof Bernardo kira-kira sekitar 15 atau 16 tahun ya kayaknya di Korea ya. Kalau Pak Adam sudah sekitar 8 tahun kemudian kembali ke Indonesia. Ada sekretaris bendahara Bu Fana, kemudian direktorat ada 5, direktur kelembagaan, pendidikan dan keahlian, di mana sekarang hadir adalah Pak Ivan, kemudian riset dan inovasi, ada Prof Hilmi, kemudian digital media ada Prof Handi, kemudian di direktorat kerjasama ada Prof Romel Hidayat.
Untuk klaster kami ada 14 yang hadir hari ini, utamanya karena kami melihat bahwa mungkin kaitannya dengan sangat dekat itu dengan TIK ya, TIK gitu ya, Teknologi Informasi dan Komunikasi, sehingga Pak Jeki ya, sebenarnya disebutnya kami nyebut nama panggilan beliau Pak Jeki atau Pak Radius Bayu Prasetyo ya, yang hadir pada saat ini dari 14 klaster yang ada di APIK. Ini juga bisa dinoted Bapak kalau misalnya memang dibutuhkan bidang lain, mungkin transportasi misalnya juga ya sebenarnya berkaitan dengan lantas ya Pak ya sebenarnya gitu ya. Tapi ini adalah secara umum klaster yang ada di APIK. Untuk anggota total sekitar hampir 400, paling banyak memang dosen atau faculty di apa? Paling banyak itu ada di dosen, kemudian mahasiswa S3 di Korea, kemudian ada yang sudah lulus S3 nih, kebanyakan peneliti di perusahaan atau researcher termasuk saya. Nah, untuk network kami sebenarnya paling dekat ya kalau di Korea itu ada KBRI tentunya, ada PPI Korea ya, PPI Korea atau Perpika kalau di sini sebutnya, kemudian ada Indonesian Professional Associations. Kalau di Indonesia ada universitas kayak seperti UI, kemudian penjajakan dengan TLU, dengan ITS. Di ITS bahkan kami sudah menyediakan ikut dalam berkolaborasi pembuatan program. Jadi misalnya di sini ada talent atau profesor di sini yang kemudian dibutuhkan untuk sebagai pengisi acara atau sumber di kegiatan di ITS misalnya ya. Kemudian dari UTS, dari BRIN, juga kemarin terakhir dari APIK kami bertemu dengan kepala BRIN. Jadi kepala BRIN juga kunjungan Pak kemarin ke sini. Kemudian kami berdiskusi, kemudian mempropos beberapa hal gitu ya ke beliau gitu ya mengenai riset dan inovasi di Indonesia, terutama pendirian universitas riset universitas berbasis riset Pak di Indonesia. Kemudian ada dengan UNES dan beberapa universitas lainnya yang belum dimasukkan di daftar ini. Nah mungkin itu perkenalan singkat dari APIK Pak. Kemudian mudah-mudahan ini menjadi awalan dan bisa nantinya kita berkolaborasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan ya antara kepolisian misalnya secara umum bidang-bidang yang bisa kita bahas bersama. Nanti perkenalan dari Pak masing-masing anggota APIK akan memperkenalkan diri masing-masing Pak. Baik, saya kembalikan ke Pak Ivan. Terima kasih. Terima kasih Pak Tambar. Silakan Pak Jeki, perkenalan klaster teknologi informasi dan komunikasi. Ada headset nggak tuh? Halo, selamat siang semuanya. Terima kasih kepada Pak Gali, kemudian Mas Ivan. Halo, suara saya terdengar ya? Terdengar Pak, jelas. Oke. Kemudian kepada Bu Aniska sama Pak Rangga. Jadi ini sebentar saya share screen dulu. Profil. Oh. Wah, error. Oke. Oh, Pak Jeki, slide yang ditampilkan Iya. apa yang dikirim ke saya waktu itu? Oh iya, boleh Pak. Coba saya Dari buka sini ya. kayak komputer saya error kayaknya. Sebagai perkenalan, nama lengkap saya sebenarnya Radius Bayu Prasetyo, tapi biasanya dipanggil Jeki karena biar lebih gampang. Kemudian di Hilang suaranya Pak Jeki. Pak Jeki, mic-nya tidak terdengar Pak.
Oh, halo Pak Jeki, bisa dites lagi? Halo, halo. Sekarang bisa terdengar? Ya, bisa Pak. Oke, oke. Seperti ini kelihatan Pak ya? Oh ya, Monggo oke. Pak. Jadi di sini saya diberi amanat oleh Pak Ivan untuk menyampaikan semacam topik-topik apa aja yang ada di klaster teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat TIK di APIK. Jadi berdasarkan data yang ada saat ini ada sebenarnya 38 orang di dalam klaster ini. Dan tersebar, ada yang menjadi dosen di Indonesia juga, kemudian ada peneliti, kemudian ada juga pekerja yang ada di Korea saat ini. Lalu bidang-bidang, sebenarnya teknologi informasi sendiri untuk bidangnya itu sangat luas, tapi di sini saya akan mengerucutkan hanya yang dibutuhkan untuk Pak Galih nanti. Jadi di sini ada artificial intelligence, ini nanti sama Pak Tom Hert bisa dijelaskan lebih jauh. Kemudian ada augmented reality, ini seperti yang di film Iron Man itu. Jadi dia membantu realita orang penggunanya untuk menggunakan semacam virtual reality sebenarnya. Basisnya adalah virtual reality. Ya di keadaan yang langsung, misalnya kalau dokter untuk mengoperasi manusia nanti bisa menggunakan fungsinya ini, augmented reality ini, untuk melihat organ-organ di dalamnya secara langsung. Jadi dia bisa langsung memonitor apa yang ada yang terjadi saat itu juga. Kemudian ada juga peneliti yang bekerja di bidang human computer interaction. Di sini dia mengatur bagaimana interaksi manusia dengan komputer. Jadi tidak hanya software tapi juga peralatan elektronika lainnya supaya komputer dan manusia bisa berinteraksi secara langsung dan real time. Kemudian ada security, terutama untuk cyber security, nanti ada Mas Erza yang akan menjelaskan lebih lanjut. Kemudian mungkin yang akan sangat terkait dengan transportasi ataupun jalur yang Pak Galih inginkan, mungkin ini yang IoT, Internet of Things. Jadi di sini semua benda yang ada di dunia yang saat ini analog, misal seperti mobil untuk kecepatan dan lain sebagainya, itu kan masih analog, dan nanti bisa langsung dikirimkan ke internet dan dimonitoring langsung dari sana, dari internet. Kemudian untuk cloud ini saya rasa untuk lebih fokusnya kepada mobility data. Jadi nanti setiap seperti sistem fleet management system. Jadi nanti kita bisa memonitor semua keadaan jalan, traffic, ataupun kondisi mobil yang ada. Misalnya untuk kasus-kasus seperti traffic management dan lain sebagainya bisa digunakan untuk sistem mobility ini. Ya, mungkin demikian saja paparan dari saya, berhubung waktunya sangat sempit. Silakan Pak Ivan untuk dilanjutkan. Ya, silakan Pak Erza. Ya, terima kasih. Selamat siang, saya mohon izin untuk share screen. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam kenal kepada Bapak Kasat, Bapak Galih, Ibu Aniska, dan Pak Rangga. Salam kenal, saya Erza. Saya di APIK ini sebagai Direktorat Kerjasama. Jadi nanti kebetulan mungkin kalau berkenan kerjasama antara APIK dengan Bapak Galih ini bisa kita tindak lanjuti begitu ya Pak, harapannya. Nah, jadi sekilas saya izin memperkenalkan diri. Saat ini saya tinggal di Indonesia, di Jakarta. Sebelumnya saya S3 ya di Korea, di KAIS. Memang S3 saya terkait dengan Artificial Intelligence dan Cyber Security, Pak. Nah, saat ini di Indonesia saya memiliki beberapa topik ketertarikan begitu ya Pak ya. Saat ini saya di Universitas Indonesia, saya sebagai dosen di SKSG, terutama di kajian ilmu kepolisian seperti itu. Jadi
S2 dan S3 di Ilmu Kepolisian di Universitas Indonesia. Lalu di saat yang bersamaan saya juga memiliki ketertarikan di bidang cyber security dan artificial intelligence, masih bekerja sama dengan tempat saya sebelumnya di Jepang, National Institute of Information and Communication Technology, dan saat ini juga saya aktif di Jakarta Smart City dan juga pemerintah Provinsi Maluku Utara. Jadi keseharian saya berkutat dengan 3 topik ini. Nah, saya izin lanjut sedikit di ilmu kepolisian sendiri. Saya lebih banyak menangani topik-topik yang berkaitan dengan dunia cyber dan juga dunia maya begitu ya. Jadi berikut ini adalah cuplikan beberapa judul tesis dengan saya sebagai pembimbingnya di Universitas Indonesia yang ilmu kepolisian. Jadi kebetulan juga salah satu mahasiswa bimbingan saya adalah Mbak Anggreni Putri ya, dari Hub Inter. Saya rasa Pak Galih mengenal beliau gitu ya. Jadi waktu itu Mbak Anggreni salah satu mahasiswa bimbingan saya. Ini juga topik-topiknya mulai dari aplikasi signal, lalu ada juga yang kejahatan cyber, ada juga yang e-policing, terus mengenai ETLE, ada juga yang Security Operation Center. Jadi topik-topik seperti ini yang biasanya saya ambil sebagai topik bimbingan di UI. Selanjutnya, kalau mengenai cyber security dan artificial intelligence, ini saya menampilkan beberapa kerjaan saya. Yang digambar atas ini adalah visualisasi semacam SOC ya, atau Command Center yang kita buat di Jepang. Ini yang membuat ini adalah semacam BPPT-nya Jepang begitu ya. Jadi mereka mau memonitor jaringan internet mereka di dalam negeri mereka di Jepang. Nah, itu mereka punya namanya Nikter, lalu ada Nirvana. Jadi mereka ingin memonitor secara real time serangan-serangan yang terjadi dan kira-kira seperti apa. Nah, tantangan dalam penelitian di Command Center atau SOC ini adalah jumlah data yang masuk itu sangat besar begitu ya. Sebagai gambaran aja, waktu itu alert atau notifikasi yang masuk dalam sehari itu hampir 1 juta notifikasi. Nah, itu tidak bisa kita lihat menggunakan manusia gitu ya. Jadi kita harus memanfaatkan yang namanya artificial intelligence untuk filtering, untuk memproses yang mana yang benar-benar serangan, yang mana yang serangannya main-main atau dampaknya rendah gitu ya. Ini juga ada 2 paper saya terkait dengan intrusion detection menggunakan artificial intelligence. Nah, lalu di Smart City sendiri, saya saat ini aktif seputar COVID ya, karena memang COVID ini menjadi concern sekali. Jadi memanfaatkan artificial intelligence untuk analisis data COVID, lalu juga untuk monitoring banjir. Jadi karena minggu-minggu ini lagi banjir di Jakarta nih, jadi kita di Jakarta Smart City ini lagi sibuk banget nih bagaimana mengcover laporan dari masyarakat tentang banjir. Lalu salah satu kajian yang pernah saya buat juga di Jakarta Smart City adalah mengenai Safe City. Nah, di Safe City ini ada mengenai CNC, ada intelijennya, lalu bagaimana komunikasi dan seterusnya. Ya, jadi mungkin itu sekilas tentang ketertarikan dan minat saya di seputar cybersecurity dan AI ini. Saya senang sekali ketika mendengar kabar ini dari Pak Ivan, dan atas nama APIK dan Direktorat Kerjasama, kami berharap dapat membangun kolaborasi yang konkret dengan Pak Galih dan rekan-rekan. Nanti apa yang Pak Galih butuhkan, semoga kita bisa fasilitasi begitu Pak. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erza. Silakan Pak Tomhar. Oke, baik Pak. Sebentar, saya nyalakan ini ya. Oke. Kelihatan ya? Jelas Pak. Oke, secara umum Pak, bidang riset saya sebenarnya artificial intelligence ya. Langsung ke topik bahasannya saja ya, yang artificial intelligence-nya apa saja. Secara umum memang di AI ya, tapi saya fokusnya ke computer vision. Jadi computer vision itu adalah data-data yang berbasis gambar ya. Berbasis gambar misalnya pakai CCTV kah gitu kan, atau dari gambar dari HP kah, atau dari video YouTube kah misalnya, seperti itu contohnya ya.
kemudian diproses melalui apa namanya artificial intelligence, kemudian mendapatkan hasil yang kita inginkan. Nah, beberapa topik riset yang sedang saya lakukan atau yang pernah saya lakukan juga ya. Yang pertama itu adalah multi attribute recognition. Jadi kalau misalnya di aplikasinya nanti misalnya ini gambar yang sebelah kiri ini ya. Misalnya kita punya nanti setelah dideteksi ya orangnya misalnya dari CCTV gitu ya. Kemudian kita dapatkan crop ini ya potongan gambar seperti ini. Kemudian dari sini kita bisa menjelaskan bagaimana atribut dari orang tersebut. Misalnya, oh ini orang perempuan, kemudian pakai apa namanya bawa tas misalnya gitu kan ya, atau pakai sepatu warna apa, dan atribut-atribut lainnya yang bisa kita develop untuk kebutuhan kita. Nah, ini bisa dipakai untuk apa namanya bisa pencarian orang misalnya gitu ya, itu juga bisa. Atau misalnya di mall-mall juga bisa untuk mencari apa namanya pencarian orang terkait. Itu. Kemudian ada ini, kalau misalnya tesis S3 saya itu mengenai intinya ada objek deteksi ya, ada objek deteksi, segmentasi kita namanya gitu ya, atau klasifikasi misalnya. Tapi lebih daripada itu, secara khusus misalnya nih, kalau misalnya ini kan gambar kita bisa deteksi itu orang, itu motor, itu mobil gitu ya. Tapi kita juga bisa tahu lebih jauh daripada itu, misalnya, oh orang ini lagi mengendarai motor misalnya. Jadi orang ini lagi pegang botol misalnya kayak gitu ya. Itu juga bisa gitu ya. Kalau misalnya dari input CCTV, nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Nanti kita bisa ketahui itu kegiatan apa saja. Kemudian yang terakhir di kantor saya sekarang, saya kerjanya kan AI untuk kesehatan gigi ya sebenarnya, tapi itu juga bisa dipakai untuk forensik sebenarnya. Jadi kalau misalnya forensik daripada menggunakan DNA, misalnya kita bisa menggunakan X-ray gigi ya, membandingkan misalnya antara data yang disimpan gitu ya. Dan kalau di sini sistemnya mereka kita punya data kesehatan itu ya, scan apa X-ray gigi ya dari individu gitu. Nah, itu bisa dibandingkan nanti kalau misalnya terjadi misal disaster gitu ya, misalnya gempa bumi atau kebakaran atau gimana tsunami gitu ya, yang jumlahnya banyak, nggak mungkin kita lakukan sampel satu-satu ya DNA gitu ya. Nah itu bisa dengan forensik membandingkan si kerangka giginya tadi ya, hasil X-ray-nya gitu tadi dibandingkan gitu. Nah ini ongoing research ya, ini saya bimbingan mahasiswa S3 di SNU, jadi nggak bimbingan sih. Kalau bimbingan kan official ya, jadi kita collaborate lah, ini collaborate gitu ya. Jadi ada profesornya, terus kita kerjasama. Jadi nanti mahasiswa S3-nya kita bantu secara apa namanya, secara teknis terkait artificial intelligence ya gitu ya, dokter gigi gitu merekanya. Nah, kalau misalnya kemarin saya ini sebenarnya project-nya confidential ya, jadi saya nggak bisa banyak cerita mengenai datanya, kemudian mengenai tekniknya, tapi secara umum seperti ini Pak. Jadi waktu saya S3 saya mengerjakan namanya 5G Smart City. Jadi Smart City Applications Base, tapi menggunakan jaringan 5G ya. Karena pada saat itu 2018 mulai 5G di sini. Nah, yang kita buat adalah sebuah platform, jadi sampai kita buat itu ada namanya command center. Jadi tapi itu cuma pilot project aja ya. Jadi kalau saya waktu S3 itu kita bikin project, tapi itu hanya pilot aja. Jadi ada kalau di Indonesia kan sekarang lagi musimnya kayak sandbox-nya gitu lah ya. Percobaannya dulu gitu ya, di bagian mana misalnya sepanjang jalan 1 kilometer misalnya itu sebagai bahan percobaan. Nanti di situ semua sistemnya ada, mulai dari CCTV, kemudian peragaan dan segala macamnya gitu ya. Nah, contoh misalnya kalau di Korea kan ada CCTV ya, misalnya di sini ada CCTV gitu nanti yang di area yang di sini ini yang menjadi fokusnya gitu ya. Apakah nanti ada beberapa hal yang kita fokuskan. Yang pertama adalah vehicle detections ya dan tracking, kemudian counting. Jadi berapa banyak mobil yang lewat di sini gitu ya. Kemudian arahnya seperti apa. Nanti itu juga bisa disinkronkan dengan Google Map misalnya kalau misalnya berlanjut ya di tahap aplikasi gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada mobil datang dari arah sana gitu ya, mendekat ke sini kita bisa lihat dia beloknya kemana itu kalau misalnya kita vehicle atau deteksi kendaraan, tracking sama counting. Nah, atau special citizen crossing walk detection ya. Jadi misalnya melewati zebra cross nih. Kalau di sini disabled people itu dihormati ya, kita ada sistem tertentu gitu ya. Jadi sebenarnya juga kalau misalnya nyebrang jalan ini juga sepeda harus turun sebenarnya gitu ya. Sepeda itu kan kita harus turun, nggak boleh nyebrang zebra cross gitu ya. Nah, itu kita bisa kombinasikan hal tersebut gitu ya. Misalnya kalau misalnya ada yang nyebrang pakai sepeda gitu ya, nanti dia entah si traffic light-nya kayak yang berubah jadi lebih lama atau bagaimana gitu ya, sistemnya lebih cerdas gitu ya. Nah, itu nanti yang akan diolah. Ada CCTV di beberapa bagian. Nah, itu untuk teknologinya sendiri ada AI, ada deep learning ya. Kemudian datasetnya kita koleksi sendiri, Pak. Jadi ini hal yang penting menurut saya ya dari segi teknis implementasi kalau misalnya nanti mau beneran
mau benar-benar diimplementasikan gitu ya di Polri, bahwa dataset itu penting. Tapi datasetnya yang ini ya kita koleksi sendiri bekerja sama dengan pemerintah kota pada saat itu, dan itu ada konfidensial ya. Saya juga nggak bisa akses dengan mudah gitu data tersebut. Tapi intinya perlu dikoleksi, Pak. Kemudian yang kedua adalah hardware. Jadi mulai dari penelitiannya sampai implementasinya ya. Itu perlu kebutuhan hardware yang canggih gitu ya. Jadi tentunya nanti terkait funding dan segala macam itu juga perlu dipertimbangkan. Nah, kemudian untuk kami pada saat itu pilot project-nya adalah sampai membuat comment center. Comment center-nya bekerja sama dengan pemerintah kota juga ya. Jadi ada beberapa jalan di Kota Dejon gitu yang menjadi percontohan sistem yang kami buat. Nah, mungkin itu ya Pak penjelasan singkat mengenai apa yang bisa saya bantu gitu ya jelaskan mengenai smart city berbasis CCTV sebenarnya, karena CCTV di Korea kan cukup lengkap ya. Nah, itu mungkin Pak yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke Pak Ivan. Terima kasih Pak Ivan. Terima kasih Pak Tambar. Saya izin menambahkan sedikit saja. Usulan dari diskusi kita dengan Pak Gali sementara, saya pikir yang bisa dilakukan adalah pertama ini usul untuk Pak Erza, Pak ya. Jadi kita mengadakan webinar narasumber dari APIK dengan timnya Pak Gali sekaligus supaya kita bisa mengenal lebih jauh tentang detail pekerjaan, kegiatan, dan sekaligus kami mengusulkan dari APIK untuk mengundang KBRI Seoul. Tentu perlu diskusi dulu karena beberapa kali kegiatan kami dengan KBRI Seoul yang hadir untuk membuka kegiatan. Mungkin bisa membuka koneksi nantinya sekaligus mudah-mudahan ada koneksi yang bisa APIK bantu ke kepolisian Korea atau Perpika sesuai minat Pak Gali, tapi tentu ini perlu kita diskusikan nanti kalau perlu bahkan kita diskusi dengan KBRI mungkin. Sekian dari saya, mohon maaf Bapak Ibu untuk waktunya agak molor, tapi silakan diskusinya bebas saja. Dan Pak Elza silakan kalau ingin diambil alih dari titik ini. Silakan, terima kasih. Baik, terima kasih. Ini mohon maaf terlambat bergabung juga 2 orang. Satu Pak Beste, dia dari Bareskrim, dia junior saya. Yang satu lagi Pak Iqbal. Pak Iqbal ini yang punyanya UNIKU, Universitas Kuningan. Universitas Kuningan di di sini di Jawa Barat. Nah, silakan. Nah, nanti Pak Rangga silakan mempresentasikan bagaimana upaya-upaya kita ataupun keinginan kita untuk ke depan. Silakan Pak Rangga untuk dipaparkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Gali. Mungkin mohon izin apa boleh saya share screen gitu? Silakan Pak, coba saya beri akses juga Pak. Oke. Baik. Apa sudah terlihat? Lihat Pak. Oke, baik. Terima kasih atas perkenan Pak Gali dan rekan-rekan. Sebelumnya terima kasih banyak untuk tim dari APIK. Luar biasa sekali, banyak enlightenment begitu ya. Ternyata peneliti Indonesia luar biasa sekali begitu. Udah kayaknya sayang kalau nggak Nah, izin mungkin saya sedikit saja apa yang diminta oleh Pak Gali. Jadi sebenarnya kita ini Pak Gali ini bersama tadi sudah sekilas Pak Gali sampaikan bersama teman-temannya ada keinginan untuk membantu dalam hal pengembangan SDM kepolisian gitu. Sebagaimana dapat diketahui bahwa sebenarnya mau tidak mau dan ya harus diakui bahwa SDM kepolisian kita ini masih cukup rendah gitu ya. Artinya perlu pengembangan yang jauh lebih tinggi lagi. Dan itu tidak bisa dilakukan sendirian gitu. Karena apa? Ada keterbatasan peluang di sana. Pak Gali waktu itu sempat bercerita bahwa sebenarnya di kepolisian untuk mendapatkan pendidikan yang anggaplah short course saja untuk keluar negeri itu susahnya minta ampun. Keluar negeri itu urusannya hanya 3 kalau tidak salah ya Pak Gali. Yang pertama ada
Mohon maaf, apakah hanya di saya yang putus? Sepertinya dari Pak Rangga ya. Halo, iya, masih terdengar nggak ya? Sekarang terdengar, Pak. Tadi Oh iya, sempat maaf. putus. Ya, tadi kayaknya ini saya coba matikan ini dulu sebentar, biar lebih stabil ya. Halo, sekarang udah bisa? Ya, sudah. Oke, sudah baik. Terima kasih. Mohon maaf tadi saya pindah dulu jaringan karena kurang baik. Ya, tadi keterbatasan peluang. Yang pertama adalah naik haji, itu yang boleh diizinkan. Yang kedua adalah sekolah. Dalam hal ini mau kuliah maupun short course gitu ya. Kemudian keterbatasan jaringan. Nah, kemudian hal inilah yang kemudian dianggap sama Pak Galih bahwa mau tidak mau kita harus bantu rekan-rekan di kepolisian ini untuk menjadi SDM kepolisian yang profesional, kemudian punya accessibility, dan juga bagaimana sebenarnya kita bisa membuka jaringan kerjasama. Itu yang sebenarnya awal mula pemikirannya Pak Galih begitu ya, dan terima kasih sekali Apik sudah bersedia untuk melakukan komunikasi awal. Concern dari Pak Kapolri bahwa sebuah keharusan mencetak personel yang memiliki potensi dan kualitas terbaik. Inilah yang menjadi concern Pak Galih bagaimana bisa membantu rekan-rekannya untuk paling tidak ya minimal short course gitu ya. Short course sudah bisa dilakukan, tapi jaringannya sudah jelas, jalurnya sudah jelas, siapa pemateri di sana, kemudian apa saja yang akan dipelajari, begitu itu sudah harus dikonsepkan sejak awal begitu. Ini adalah 3 kompetensi yang dimiliki oleh kepolisian. Kepolisian meminta harus ada kompetensi teknis, kemudian kompetensi kepemimpinan, dan juga kompetensi etika. 8 standar pendidikan kepolisian itu adanya standar kelulusan, standar isi, proses pendidikan, standar prasarana, pengelolaan biaya, dan penilaian. Saya pikir kalau Pak Erza udah paham banget lah ya mengenai hal ini karena udah sehari-hari mahasiswanya berasal dari kepolisian begitu. Nah, ini mengapa Galih ini hadir itu tadi ingin menjadi fasilitator dalam pengembangan SDM kepolisian. Bagaimana pengembangan SDM-nya baik hard skill maupun soft skill. Nah, target kami itu sebenarnya memang untuk proyek awal kami memang berencana memang ke Korea. Itu sudah awal. Karena apa? Pertama Korea kepolisiannya ya sepertinya Pak Galih ini punya keterikatan batin khusus begitu dengan Korea ya. Jadi rasanya kalau udah urusan Korea kayaknya udah jadi urusan nomor 1. Kemarin juga beliau akan tanggal berapa? Tanggal 17 ya kalau nggak salah beliau akan pergi ke Korea. Itu tadi kayaknya udah kangen makan kimchi di sana. Kemudian target berikutnya kami juga sedang membina jaringan dengan rekan-rekan di Australia. Kebetulan saat ini sedang diinisiasi koordinasi dengan Unimelp, Universitas Sydney, dan juga Flinders University. Itu juga kami sedang coba jajaki kemungkinan koordinasi ke sana. Kemudian dengan Jerman, kami kebetulan Pak Galih ini adalah alumnus dari pendidikan Hans Seidel Foundation, sebuah NGO di Jerman, begitu. Dan kebetulan kami juga yang menyeleksi Pak Galih untuk berangkat. Jadi sudah dengan track record yang luar biasa Pak Galih, sehingga beliau salah satu dari 20 ya kalau nggak salah Pak Galih yang diberangkatkan ke Bavarian begitu. Kemudian dengan Amerika juga kami sedang berkoordinasi dan juga ke Belanda juga kami sedang coba menjalin inisiasi kerjasama tersebut. Targetnya adalah universitas-universitas di sana dan juga internasional NGO yang bisa memberikan pelatihan-pelatihan tadi. Jadi bagaimana kita bisa membantu rekan-rekan di kepolisian itu tadi untuk berangkat. Nah, dengan Korea saya yakin Apik menjadi salah satu calon mitra kerjasama. Mudah-mudahan nanti ke depannya mungkin kita bisa bicara lebih lanjut. Gitu.
Ruang lingkupnya apa saja? Tadi kelihatannya ada yang cocok gitu ya, Pak Ivan. Jadi ada cyber security, kemudian IoT juga memang itu jadi concern kami. Ada investigation, human trafficking, intelijen, manajemen lantas, dan HAM. Ini jadi ruang lingkup pengembangan rencana kami gitu ya dalam mengirimkan rencana. Nah, jadi di sini bagaimana APIK dengan jaringan yang luas di sana di Korea sehingga bisa memberikan menjadi mitra kerjasama dalam pelatihan baik dari APIK-nya sendiri begitu karena seingat saya APIK itu kan memang banyaknya yang mostly kan memang tinggal di sana ya artinya apa jadi dosen di sana begitu ya ataupun misalnya sedang S3 di sana kebetulan juga rekan kami sedang ngambil PhD di EHWA kalau nggak salah di sana. Koordinasi kami juga cukup baik di sana. Jadi bagaimana APIK ini bisa memfasilitasi itu juga, kira-kira kerjasamanya akan ke arah sana. Namun tidak menutup kemungkinan tadi yang Pak Tomhat sampaikan mengenai tadi ya aplikasi segala macam sebenarnya dengan posisi Pak Gali saat ini itu sebenarnya bisa jadi proyek perubahannya beliau. Betul. Bagaimana sebuah inovasi itu bisa ditawarkan, siapa tahu gitu ya, dan itu juga menjadi celah untuk beliau dalam mendapatkan promosi posisi ke depannya begitu. Saya pikir itu. Mungkin itu saja. Mungkin paparan singkat dari kami. Tujuan kerjasama ini seperti apa, arahnya ke arah mana begitu. Kurang lebih semoga bisa dipahami. Demikian, terima kasih Pak Ivan, Pak Jeki, Pak Erza, dan Pak Ahmad. Terima kasih. Oke, demikian. Terima kasih Pak Rangga paparannya. Rekan-rekan, seperti tadi saya sampaikan juga, saya ngundang Pak Iqbal, dia humas daripada Universitas Kuningan. Saya pernah memberikan kuliah umum di Universitas Kuningan, tetapi kuliah umum yang ya standar-standar aja, bagaimana tentang sistem Kamdagri, keamanan dalam negeri kita, juga tugas dari kepolisian. Nah, mungkin nanti Pak Iqbal silakan dalam satu kesempatan atau dalam satu momen bisa juga meminta ilmu-ilmu daripada peneliti ya. Kita ada banyak nih sekarang sudah tersambungkan silaturahmi kita dengan Pak Jeki, Pak Erza, Bang Ivan, Pak Tom ya, Bang Tom. Ini sangat baik sekali. Nah, untuk selanjutnya saya izin sedikit, apakah ini bisa sebagai penutup ataupun apakah ini bisa sebagai PR untuk pertemuan kita Zoom ke depannya. Nah, saya ada keinginan bahwa ketika sekarang kita tidak berpikir lagi ataupun tidak terbatas pada kepolisian ya. Sekarang makanya saya ngundang daripada pihak rekan saya, ini Pak Iqbal itu adalah rekan saya, rekan teman saya. Jadi sekarang tidak lagi berpikir just hanya untuk polisi. Nah, nanti peneliti-peneliti ataupun dari Indonesia yang misalnya hendak berangkat ke Korea, tidak lagi seperti sifatnya kita mendapatkan ilmu ataupun pengajaran aja, bukan hanya saja Korea Selatan sebagai guru dan kita sebagai murid, tidak. Tetapi kita juga punya porsi tawar, kita juga punya beberapa hal yang bisa kita
sampaikan ke mereka yang dimediasi oleh rekan-rekan dari APIK, sehingga nanti bentuknya bukan hanya saja seperti seminar oke, bukan hanya saja seperti kegiatan-kegiatan belajar mengajar, tapi lebih ke arah konferensi yang benar-benar dilihatnya seimbang, saling tukar ilmu pengetahuan, saling tukar informasi ataupun hal yang lainnya, sehingga nanti rekomendasi kegiatan kita benar-benar sangat bisa disampaikan ke selanjutnya, baik dari pihak kepolisian khususnya saya ataupun misalnya rekan-rekan dari pemerintahan Rangga, jurnalisnya ada Niska, ataupun dari lembaga pendidikan lainnya seperti Pak Iqbal. Nah, tinggal kita nanti bisa tentukan teknisnya, apakah ke depannya kita akan membuat grup ataukah kita akan menjadwalkan ulang Zoom, sehingga ada timeline-nya. Jadi bulan apa kita akan melakukan persiapan, bulan apa lagi kita akan mewujudkan daripada program-program kita ini semua. Perlu rekan-rekan semuanya ketahui bahwa pasti ada kos yang harus kita keluarkan ketika saya ataupun kelompok untuk berangkat ke sana. Hal itu juga sudah kita pikirkan jauh-jauh hari. Itu tidak ada masalah selama kita sebagai perintis, selama kita masih penggagas daripada program-program, tentunya kita menggunakan keseluruhannya adalah masih kos secara pribadi. Contoh misalnya paparan-paparan itu akan lebih keren kalau kita sampaikan di universitas baik di Indonesia maupun di universitas di Korea ataupun tempat lain, misalnya di Indonesia, tempat lain misalnya di Indonesia ataupun di Korea. Saya rasa itu pernyataan PR dari saya. Bagaimana dari rekan-rekan Bang Ivan untuk menanggapi itu semua, karena dari awal sampai akhir saya lihat semuanya sangat-sangat optimis, mudah-mudahan bisa terjalin kerjasamanya. Seperti hal tadi yang dipaparkan oleh Bang Erza, itu ilmu-ilmu itu sungguh-sungguh sangat bermanfaat sekali. Tidak semua orang mempunyai kapasitas itu. Ataupun yang dipaparkan oleh Bang Tom itu, rekognisi, cara membaca dan sebagainya, itu tidak semua. Dan saya tidak mau pelit gitu. Saya tidak mau pelit. Saya mau membagikan jaringan-jaringan ini, informasi-informasi ini, ilmu-ilmu ini kepada rekan-rekan saya atau senior saya mungkin yang membutuhkan, ataupun junior-junior saya lain yang membutuhkan gitu. Jadi ayo kita gerak, ayo kita lakukan, karena ini masih perintis. Rekan-rekan lainnya tidak usah khawatir, kita siap mendukung baik secara moral maupun materi. Itu aja Mas Ivan, closing saya dan juga PR saya ke depannya, silakan dibaca. Sepertinya kalau kami ready terus, tiap hari mau malam pagi pun ready, sisa tinggal Mas Ivan aja kapan waktunya, ataukah kita buat grup WA, ataukah kita jadwalkan ulang, silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Gali. Sebetulnya saya mengkonfirmasi komandan saya sudah ganti ke Pak Erza, Pak ya. Saya membantu mengkomunikasikan saja. Silakan Pak Erza. Ya, Pak Ivan, terima kasih. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Pak Galih dan tim. Pertemuan hari ini luar biasa ya. Ini menjadi awalan silaturahmi bagi kedua belah pihak. Dan kalau dari paparan baik dari timnya Pak Galih maupun dari APIK, saya rasa ini sangat potensial sekali untuk kerjasama ini kita dapat lakukan, begitu ya Pak ya. Nah, nanti ke depannya tinggal kita mungkin ada waktu atau ada sesi bisa diskusi lebih detail lagi seperti apa harapan dari Pak Galih, lalu kita nanti lihat apa yang bisa
kami dari APIK bantu juga kepada timnya Pak Galih supaya nanti harapan dan acara dan semua hajatnya Pak Galih ini bisa tercapai begitu Pak. Jadi kalau memang kami rasa kalau memang dibutuhkan grup WA, kami rasa kami yang hadir di sini bersedia masuk ke dalam grup tersebut nanti atau kalau misalnya apa namanya ada kontak poin saja yang untuk tektokan biar lebih cepat itu juga tidak masalah nanti lebih nyaman yang mana saja untuk Pak Gali dan tim begitu ya. Pada dasarnya kami dari APIK siap untuk membantu dan nanti kita bisa diskusi lebih detail lagi apa yang kira-kira dapat kita kolaborasikan bersama. Seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, yang lain silakan Pak Ivan. Ada masukan? Saya izin mengingatkan saja Pak, grupnya akan segera saya buat sehingga nanti Pak Gali bisa langsung diskusi dengan Pak Erza. Mungkin daripada saya, Pak Jeki atau Pak Tomher, silakan kalau ada tambahan. Iya Pak, dari saya mungkin singkat ya. Yang jelas sepertinya tadi saya sangat tertarik ya dengan paparan dari Pak Rangga mengenai tantangannya. Jadi memang tantangan itu mesti kita jawab ya Pak ya bersama gitu ya. Dan itu merupakan potensi kolaborasi ya tentunya di sini gitu ya. Dari APIK intinya kami sih support Pak dan senang kalau misalnya bisa membantu. Nanti untuk teknis kita bisa bicarakan lebih detail ya Pak ya di grup atau di pertemuan Zoom berikutnya mengenai potensi kerjasama apa saja yang real. Secara konsep di sini talent kami banyak ya, jadi kami akan coba matchingkan misalnya kalau misalnya butuh talent ya, karena nanti tentunya kan butuh yang sesuai dengan yang diinginkan gitu ya. Nanti kami juga ada di sini nanti matchingkan. Untuk teknik pelaksanaan kerjasamanya seperti apa dan detailnya tentunya nanti bisa diskusi lebih lanjut di dalam grup. Insya Allah begitu saja Pak Ivan. Oh, Bapak tanggal 22 sudah pack Pak. Nanti saya di Seoul soalnya posisinya ya. Mudah-mudahan kalau misalnya cocok jadwalnya nanti kita bisa bertemu Pak. Iya. Bes kamu berangkat tanggal berapa? Malam ini Bang izin berkenan barangkali bertemu Bang siapa sih? Bang Tomhat. Saya lebih duluan itu. Best lebih duluan. Dia kamu di Bareskrim Cyber juga ya? Cyber ya? Nexus Bang. Nah, itu nanti Best mungkin duluan Mas. Kalau tiket saya sudah beli, mudah-mudahan tidak ada halangan. Saya berangkat 20 malam, ternyata Garuda 20 malam, pulang 26. Mudah-mudahan bisa ketemu nih. Siapa mudah-mudahan bisa bertemu. Nanti izin saya kontak ya, atau nanti di grup juga bisa diskusi. Karena saya posisinya di Seoul, nanti saya bisa ajak teman-teman lain. Pak Jeki juga di Seoul ya Pak ya? Oh Pak Jeki juga di Seoul ya? Kebetulan saya. Oke. Kalau bisa saya mau diajak ke ini dong. Apa namanya? Sistem traffic yang di sana, yang di Korea. Korea itu nggak pelit ya. Artinya kita tinggal buka kepolisian Korea, itu seluruh sisi daripada kota itu kita bisa lihat ya dimanapun. Dan cepat gitu. Itu udah smart city-nya itu udah smart gitu kan. Kalau kita kan masih contohlah di Kota Bogor akses CCTV masih terbatas hanya untuk kalangan-kalangan tertentu saja, tidak di open gitu kan. Berkenan nanti Pak Tom nanti bisa diantarkan, mungkin beberapa jam bisa bertemu antara selang-selang waktu itu. Terima kasih. Siap, kali ini saya undang Pak Tomher sekalian ke grup dengan Pak Erza nanti untuk komunikasi lebih lanjut. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya hari ini. Sebelum saya mengajak kita menutup dengan foto bersama, ada yang ingin ditambahkan? Oke, kalau menurut saya cukup, silakan. Pengen nambahin dikit boleh ya? Silakan. Boleh nggak? Ya. Pak Gali kan nanti mau ke Korea ya. Saya ini kebetulan kan suka nonton drakor ya. Nah, kebetulan ada salah satu film, itu di mana setting tempatnya itu BMKG sih sebenarnya. Nanti saya bisa kasih lihat judulnya gimana sih
di sana keterkaitan kerjasama antara pihak BMKG dan juga kepolisian lalu lintas dengan kelengkapan CCTV mereka yang luar biasa banget menurut aku di Korea. Itu sangat membantu banget dalam hal kayak mengurangi kecelakaan lalu lintas, kemudian juga baik itu di darat, di udara, dan di laut juga. Jadi itu keren banget juga sih. Dari situ aku juga belajar gimana sistem kerja BMKG yang juga mereka itu bukan kerja sendiri ya, jadi semua dirangkul gitu. Mungkin Bang Galih juga bisa ngelihat kayak mana sih nanti mungkin bisa diterapkan di Indonesia bagaimana kerjasamanya yang kayak gitu-gitu ke pihak BMKG gitu. Udah gitu aja. Nanti aku kasih tahu judul filmnya ya, keren. Betul, BMKG ya, BMKG. Cuaca ya. Oke, sangat membantu sekali. Apalagi Bogor Kota ini dalam beberapa minggu ini kalau nggak longsor, hujan atau pohon tumbang. Bogor Kota ini kalau pohon tumbang ini bukan pohon-pohon kecil, minimal pohon yang segede mobil itu tumbang ya, dan sebagainya dan sebagainya. Oke, terima kasih Pak Rangga atau Pak Iqbal mau closing silakan. Dari kami cukup Pak Galih, terima kasih. Pak Iqbal mau menyampaikan sesuatu? Mungkin cukup Pak Galih. Insya Allah berharap ada agenda berikutnya lagi. Terima kasih. Oke, makasih. Saya ngajak Pak Iqbal ini masanya banyak. Mahasiswanya banyak. Siap. Ya banyak. Jadi sekali kalau kita mau bikin konferensi online tuh tinggal ketok pintunya Pak Iqbal itu ribuan nanti yang hadir. Siap, siap. Cukup. Pak Beste mau ngasih masukan? Untuk sementara dari saya cukup Bang. Terima kasih Bang. Siap. Oke, cukup ya. Pak Irza, Pak Ivan, dan yang lainnya, silakan kita tentukan. Kita bisa invite ke grup sehingga sekaligus reminder kita untuk capaian-capaian ke depannya. Terima kasih. Siap Pak, berarti kalau izin merangkum lagi, pertemuan nanti di Korea bisa menghubungi Pak Tomhar untuk bertemu, lalu diskusi lanjutannya nanti akan dihubungi oleh Pak Irza. Pak Irza, boleh saya tutup Pak? Siap Pak, siap. Silakan Pak. Ya, saya mohon izin Bapak Ibu yang berkenan kita ambil foto bersama. Pak Iqbal kalau ingin ikut serta Pak untuk dokumentasi saja. Ya, siap, siap. Oke, saya ambil ya. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi 1, 2, 3. Untuk ya terima kasih. Untuk rekamannya nanti akan saya share ke Pak Galih, Pak Erza dan Pak Tomhar. Nanti mohon diteruskan ke rekan-rekan yang lain sekaligus dengan notulensinya. Ya, sekali lagi terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu. Semoga pertemuan ini membawa manfaat bagi kita semua dan khususnya Indonesia. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ivan. Terima kasih semuanya. Kamsahamnida. Ibu Niska, Terima kasih semuanya. Mohon izin live. Pak Jeki, makasih Pak. Kamsahamnida. Kamsahamnida Pak. Pak Tomhar boleh minta WA-nya Pak? Kan saya mau ke Koreanya malam ini nih. Oh iya boleh Pak. Sebelum seminar saya mau di sana dulu. Oh iya Berarti saya. plus 82 82 ini ya Pak. Korea ya? Korea. Iya.